Bayangkan sebuah negeri yang dianugerahi segala yang diinginkan manusia untuk membangun peradaban besar. Laut yang luas, tanah yang subur, gunung yang menjulang, hutan yang rimbun, sungai yang mengalir tak henti, dan perut bumi yang menyimpan emas, perak, tembaga, nikel, minyak, dan gas. Negeri ini memiliki jalur laut yang menghubungkan timur dan barat, sebuah posisi yang tidak hanya strategis, tetapi vital bagi perdagangan dunia. Negeri itu bernama Indonesia. Semua syarat untuk menjadi bangsa besar sudah ada di sini. Namun, pertanyaannya sederhana. Mengapa kita belum juga menjadi negara maju? Mengapa seperti ada sesuatu yang menahan kita untuk tinggal landas menuju kejayaan? Banyak yang percaya ini bukan sekadar soal waktu atau kerja keras. Ada cerita yang berjalan diam-diam di balik layar. Cerita tentang kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia tumbuh menjadi negara yang kuat, mandiri, dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Bagi mereka, Indonesia yang lemah adalah aset. Indonesia yang tergantung pada mereka adalah keuntungan, dan Indonesia yang bangkit adalah ancaman. Jika kita menoleh ke belakang, kita akan menemukan jejak yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Saat kemerdekaan baru saja diproklamasikan, semangat bangsa ini membuncah. Para pemimpin kala itu bermimpi besar, menjadikan Indonesia mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, menguasai kekayaannya, dan dihormati di dunia internasional. Tapi mimpi besar itu segera bertabrakan dengan realitas keras. Kekuatan-kekuatan besar dunia mulai bergerak. Sebagian datang dengan janji bantuan, sebagian datang dengan ancaman, dan sebagian lagi menyusup dengan rencana yang tak pernah diumumkan. Mereka tahu, negeri yang baru merdeka ini belum sepenuhnya siap, dan disitulah celahnya. Sejak saat itu, pola permainan mereka mulai terlihat. Tekanan politik datang dari luar, memaksa kita mengambil keputusan yang menguntungkan mereka. Bantuan ekonomi datang dengan syarat yang mengikat. Perjanjian dagang disusun sedemikian rupa sehingga kita menjadi pemasok bahan mentah murah, lalu membeli kembali produk olahan mereka dengan harga berkali lipat. Lambat laun kita terbiasa menjadi pasar, bukan produsen. Kita membeli teknologi, membeli mesin, membeli pengetahuan, tapi tidak pernah diberi kunci untuk membuatnya sendiri. Ketergantungan ini adalah senjata mereka yang paling ampuh. Permainan tidak berhenti di ekonomi. Mereka masuk ke jantung politik kita. Pemimpin yang berani mengambil jalan berbeda, yang mencoba mengolah sumber daya sendiri, atau menolak campur tangan asing, seringkali dihadapkan pada tekanan yang datang tiba-tiba. Tekanan itu bisa berupa krisis ekonomi, konflik internal, hingga skandal yang membuat reputasinya hancur. Semua seperti diatur dalam skenario yang rapi. Sejarah Indonesia dan banyak negara lain menunjukkan pola yang sama. Jika sebuah pemerintahan terlalu kuat dan mandiri, maka akan muncul krisis yang memaksanya tunduk. Namun, serangan yang paling berbahaya adalah yang menyerang pikiran rakyatnya. Inilah medan perang yang tidak terlihat. Melalui media, hiburan, dan budaya populer, kita dibentuk untuk mengagumi luar negeri dan meremehkan kemampuan sendiri. Generasi muda lebih mengenal idola asing daripada pahlawan bangsanya. Kita diajak untuk bangga menjadi konsumen, bukan pencipta. Tayangan yang membangun kesadaran kritis jarang muncul, sementara konten yang membuat kita lupa diri hadir setiap hari. Perlahan, rasa percaya diri sebagai bangsa mulai terkikis. Di saat yang sama, isu-isu yang memecah belah masyarakat sengaja diperbesar. Perbedaan suku, agama, atau pandangan politik dibenturkan. Kita dibuat sibuk bertengkar satu sama lain, sementara kekayaan kita terus mengalir keluar. Mereka tahu bangsa yang terpecah akan sulit bersatu untuk melawan, dan bangsa yang sibuk dengan konflik internal tidak akan punya waktu untuk membangun kejayaan. Lihatlah sejarah negara-negara lain yang berhasil keluar dari lingkaran ini. Korea Selatan misalnya pernah hancur lebur akibat perang, namun dengan pendidikan yang kuat, penguasaan teknologi, dan kesadaran kolektif, mereka bangkit menjadi negara maju. Tapi lihat juga negara-negara yang gagal. Mereka terjebak dalam hutang, korupsi, dan konflik yang tak pernah selesai. Bedanya hanya satu, kesadaran rakyatnya. Rakyat yang sadar akan potensinya sulit dikendalikan. Rakyat yang lengah akan terus dijadikan pion dalam permainan besar ini. Bagi kekuatan asing, Indonesia adalah hadiah yang terlalu berharga untuk dilepaskan. Kekayaan alamnya adalah bahan bakar industri mereka. Pasarnya adalah tempat produk mereka laris tanpa henti. Jalur lautnya adalah nadi perdagangan mereka. Itulah mengapa dalam teori konspirasi ini, mereka akan melakukan apapun untuk memastikan kita tidak pernah sampai di sana.